Halo anak-anak, hari ini anak kelas 12 akan belajar tentang distribusi variabel acak diskrit. Nah, anak-anak sebelumnya itu anak-anak sudah belajar ya bahwa untuk menentukan peluang berarti PA itu sama, peluang untuk kejadian A berarti PA itu sama dengan banyaknya kejadian pada A dibagi dengan banyaknya ruang sampel pada kejadian A, begitu ya. Jadi PA itu sama dengan NA per NS. Nah, sekarang kita akan belajar juga berkaitan dengan itu anak-anak. Contoh soal itu anak-anak bisa lihat di halaman 187. Sebuah kotak itu berisi 10 telur, terdapat di antaranya 5 telur busuk. Tuti ini dia sudah membeli 4 telur secara acak. Berarti kita perlu untuk tentukan tabel distribusi probabilitas atau tabel distribusi peluang untuk X jika X itu menyatakan banyak telur busuk yang dibeli Tuti. Nah, Ibu tulis di sini diketahui total telurnya 10, telur busuknya ada 5. Tuti itu membeli 4 telur secara acak, begitu. X itu menyatakan banyak telur busuk yang dibeli. Tuliskan tabel distribusi probabilitas untuk X. Nah, jawab X itu menyatakan banyak telur busuk yang dibeli Tuti. Berarti 4 karena dia beli 4 telur secara acak. Berarti 4 kurang X ini menyatakan banyak telur baik yang dibeli Tuti. Ya. Kalau X-nya 0, berarti tidak ada telur busuk. Berarti telur baiknya ada 4 kurang 0 sama dengan 4. Kalau telur busuknya 1 berarti X sama dengan 1, maka di sini 4 kurang X berarti 4 kurang 1, 3. Berarti kalau telur busuknya 1, telur baiknya ada 3. Berarti untuk nilai X-nya ini 1, 2, 3, 4. Artinya dari 4 telur yang dibeli secara acak ini bisa telur busuknya ada 1, bisa telur busuknya 2, bisa telur busuknya itu 0, 1, 2, 3, ataupun 4 telurnya itu semuanya busuk, begitu ya. Jadi nanti kita lihat hubungan. Kalau telur busuknya 2 berarti telur baiknya 2, telur busuknya 3 berarti telur baiknya 1. Nah, kita perlu untuk buat kombinasi untuk yang ini, begitu. Kita akan tentukan peluang untuk yang X-nya. Kita akan tentukan peluang untuk telur busuknya itu sama dengan 0. Berarti itu sama dengan, kita pakai konsep kombinasi. Ini kan ada 5 telur busuk ya. Ini rumus ya. Misalnya ini rumus awalnya seperti ini ya, PX begini. Berarti ini X ya. Telur busuknya itu ada 5. Kalau terambil X berarti di sini dikali dengan ini 5 kombinasi X dikali dengan 10 dikurangi dengan 5. Artinya masih tetap telur busuknya ada 5. Nah, telur busuknya ada 5 berarti ini telur baik. Ini 4 kurang X ya. Artinya ada 4 telur yang diambil. Kalau telur busuknya 1 yang diambil berarti di sini telur baik yang diambil itu adalah 3. Begitu. Ini kalau totalnya adalah total telurnya ada 10, yang diambil itu adalah 4, sehingga kita tuliskan 10 kombinasi 4. Anak-anak bisa juga nih, anak-anak bisa pakai rumus seperti ini. 5 kombinasi X. Artinya ada 5 telur busuk, ini peluang terambilnya telur busuk itu X. Lalu ini telur busuknya 5 ya. Kemudian ini telur baik yang terambil, ini adalah 4 kurang X. Ini bagi 10 kombinasi 4. Nah, mari kita lihat misalkan nih peluang terambilnya telur busuk itu 0. Berarti ini 5 kombinasi 0 dikali dengan ini ya, 5 kombinasi ini telur busuknya ini 5 tapi terambilnya 0 ya.
Sedangkan ini telur busuknya berarti telur busuknya 5 tidak terambil. Ini telur busuknya 5. Telur baik yang terambil adalah 4 kurang 0. 4 kurang 0 atau 4. 10 kombinasi 4. Ini 5 kombinasi 0 dikali dengan 5 kombinasi 4 sama dengan, nah lagi kita tentukan 5 kombinasi 0 berarti tulisnya seperti ini ya, 5 kombinasi 0, atau tadi kalau dituliskan 5 0 seperti ini, itu sama dengan, masih ingat rumusnya ya, 5 kombinasi lalu 0 kombinasi lalu 5 kurang 0 kombinasi, berarti ini sama dengan 5 kombinasi dibagi dengan 0 kombinasi itu 1, 5 kurang 0 itu 5, berarti oh ini 5 faktorial, 0 faktorial itu 1, 5 kurang 0 faktorial itu 5 faktorial, berarti ini sama dengan 1. Lalu 5 kombinasi 4, berarti ini sama dengan, kalau tulisnya seperti ini 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, kemudian 5 kurang 4 faktorial itu 1 faktorial, berarti 5 dikali dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, jadi hasilnya adalah 5. Berarti kemudian 10 kombinasi 4 itu sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 4 6 faktorial kali 4 faktorial, jadinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial itu sama dengan 6 faktorial dikali 4 faktorial, 6 faktorial, 4 ini adalah 3, 4 faktorial itu 4, 3, 2, 4 kali 3 kali 2 kali 1, tidak ada faktorial lagi, berarti 4 kali 2 itu 8, lalu 3, berarti ini ya, berarti 10 kali 3 kali 7 itu 210, sehingga ini tadi 5 faktorial tadi kita dapat 1, 5 kombinasi 0 dapat 1, 5 kombinasi 4 dapat 5, berarti 1 kali 5 ya, dibagi dengan 210. Jadi peluang untuk ini terambilnya telur busuk itu 0, itu adalah 5/210. Nah, bagaimana kalau peluang terambilnya telur busuk itu 1? Berarti kita ingat lagi ya. Ini berarti 5 kombinasi 1 telur busuk yang terambil. Berarti dari 5 telur busuk ini ada berapa yang baik? Berarti 4 kurang X, 4 kurang 1. Berarti ada 3 telur yang baik. Jadi ada 1 telur busuk yang terambil. Ada 3 telur baik yang dari 5 telur busuk ini 1 telur busuk yang terambil. Maka ada 3 telur baik juga yang terambil ya. Kemudian ini NS-nya masih tetap 10 kombinasi 4. Lagi kita cari nih 5 kombinasi 1. Itu dapat hasilnya berapa? 5 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 3 berarti ini 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, kemudian 5 kurang 1 itu 4 faktorial. Dikali dengan 5 kombinasi 3 berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 itu 2 faktorial. Dikali dengan 3 faktorial. Dapat hasil ini berarti 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial sama dengan 2 kali 1 kali 3 faktorial. 3 faktorial 2 kali 1 2 4 bagi 2 berarti ini 10. Sedangkan oh iya ini 5 ya, kemudian ini 10 ya, berarti 50 ya.
Jadi hasilnya adalah 5 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 3 dibagi dengan 10 kombinasi 4, jadinya dapat hasil 50 per 210. Oke, kita lanjut. Untuk peluang kejadian terambilnya telur busuk itu 2. Berarti dari 5 telur busuk yang terambil telur busuk itu ada 2. Berarti dari 5 telur busuk ini yang terambil telur baiknya adalah 4 kurang. Berarti 4 kurangnya berapa? 4 kurang 2. Berarti ada 2 telur baik yang terambil. 10 kombinasi 4. Ini kita sudah dapat ya, hasilnya adalah 210. Sekarang kita cari 5 kombinasi 2 kali 5 kombinasi 2. Berarti 5 kombinasi 2 dipangkatkan dengan 2. Dapat 5. Ini 5 kombinasi 2 itu 5 faktorial bagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Tadi kita sudah cari belum? Oke. 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali, ini 2 faktorial berarti kali 2 kali 1. 3 faktorial 2 dengan ini berarti ini 10. Nah, 5 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 2 berarti hasilnya itu kan tadi kita dapat 10. Berarti 10 kali 10 berarti ini 100. 100 bagi 210 berarti peluangnya bisa kita sederhanakan jadi 10 per 21. Ini juga kita bisa sederhanakan, peluangnya adalah 5 per 21. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau telur busuk yang terambil itu adalah 3, berarti dari 5 telur busuk ini yang terambil adalah 3 telur busuk. Lalu dari 5 telur busuk ini berarti selain terambil 3 telur busuk, ada terambil 4 kurang 3 atau 1 telur baik. Begitu. Lalu ini tetap dari 10 telur ya, itu ada 4 telur yang dibeli. Oke, berarti sekarang kita cari 5 kombinasi 3. Tadi kita sudah dapat ya, 5 kombinasi 3 kali 5 kombinasi 1 itu ini ya. Oke, 5 kombinasi 1 hasilnya adalah 5 kombinasi 3 itu hasilnya adalah 10. Tadi kita sudah dapat begitu ya. 5 kombinasi 3 ini 10, 5 kombinasi 1 ini 5. Kemudian 10 kombinasi 4 itu adalah 210, sehingga kita dapat hasil 50 per 210 atau 5 per 21. Nah, sekarang kita akan cari kalau telur busuknya itu 4. Maka dari 5 telur busuk yang terambil 4 telur busuk. Berarti dari 5 telur busuk ini yang terambil telur baik. Berarti 4 kurang 4 kurang 4. Berarti ini 0 ya. Kemudian ini 10 kombinasi 4 ini tetap. Ini sama ya dengan kejadian yang waktu ini ya. Ini 5 kombinasi 4 ini kita bisa lihat di yang bagian pertama. 5 kombinasi 4 ini kita tadi sudah dapat 5 ya. Kemudian 5 kombinasi 0 kita dapat 1. Berarti ini 5 kali 1. Kemudian ini bagi 210. Jadi hasilnya adalah 5 per 210. Begitu. Oke anak-anak, berarti sekarang kita lagi tuliskan kembali ya. Saat X ini adalah tabel distribusi peluang untuk X. Ya. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Berarti saat telur busuknya itu 0, yang diambil peluangnya itu adalah 5 dibagi 210. Lalu saat telur busuknya 1 itu ini peluangnya adalah 50 per 210 atau 5 per 21. Lalu ketika telur busuknya 2 itu 100 per 210 atau 10 per 21. Lalu telur busuknya 3 yang terambil, peluangnya itu adalah 50 per 210 atau 5 per 21. Telur busuknya 4 yang diambil, itu peluangnya adalah 5 per
210. Oke, seperti itu ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas soal selanjutnya yang ini. Misalkan nih, buatlah tabel distribusi, buatlah distribusi peluang dari masalah berikut. Dalam sebuah kantong itu berisi 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jika dalam kantong diambil 4 kelereng, tentukan kemungkinan terambilnya N buah kelereng merah. Ini kita masih menggunakan kombinasi juga ya. Dari soal yang tadi, berarti total kelerengnya itu adalah 9 ya, 9 buah kelereng. Ada kelereng merahnya itu 5, ada kelereng putihnya itu 4. Nah, kita diminta untuk menentukan distribusi peluang terambilnya N buah kelereng merah. Berarti kita perlu untuk menentukan N-nya itu berarti yang mungkin terjadi adalah 0, 1, 2, 3, 4. Karena di sini soalnya adalah distribusi peluang terambilnya N buah kelereng merah. Dan yang dibilang di sini, yang dibilang di sini adalah jika dalam kantong itu diambil 4 kelereng. Jika di dalam kantong diambil 4 kelereng. Ya. Diambil 4 kelereng. Anak-anak, kalau diambil 4 kelereng, terus di dalam kotak itu kan ada kelereng merah dan kelereng putih. Berarti ketika diambil maka bisa yang terambil itu adalah kelereng merah semua, atau bisa yang terambil itu hanya 3 kelereng merah lalu 1 kelereng putih, atau juga bisa terambil 2 kelereng merah, 2 kelereng putih, atau bisa terambil 1 kelereng merah, 3 kelereng putih, atau bisa terambil semuanya kelereng putih, atau tidak ada kelereng merah yang terambil. Ya, jadi N-nya ya, N ini adalah terambilnya N kelereng merah. Berarti N-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, 4. Berarti yang bukan terambilnya kelereng merah, ini terambilnya kelereng merah ya. Berarti yang bukan terambil kelereng merah. Berarti rumusnya adalah yang bukan terambil kelereng merah berarti 4 kurang N ya. Jadi bisa nih, kalau terambil kelereng merah, seperti tadi yang Ibu sudah ilustrasi, kalau terambil kelereng merahnya 1, berarti yang bukan kelereng merahnya adalah 4 kurang 1, berarti 3. Nah, sekarang berarti kita perlu tulis nih persamaannya. Berarti P untuk X-nya itu sama dengan 0. Oh iya, kita mulai dari rumus dulu. Kalau peluang terambilnya N ini kelereng merah berarti PN ya. Kalau PN berarti kita bisa tuliskan di sini persamaannya adalah dari 5, dia bilang N ini adalah kelereng merah, berarti bicara ini adalah kelereng merah begitu ya. Ini N. Kemudian ini tetap masih 5 ini masih tetap pakai yang kelereng merah. Kemudian yang di sini itu kan totalnya adalah 9 kelereng ya. Nah, 9 kelereng ini dikurangi dengan 5 kelereng merah. Begitu. Lalu di sini rumusnya itu yang baik, yang kelereng yang bukan merah itu adalah 4 kurang N. Lalu yang di sini yang semestanya itu adalah ini 9 kelereng merah. 9, maksudnya totalnya 9. Sorry ya. Kemudian yang terambilnya itu kan 4. Jadi seperti ini ya.
Oke, berarti rumusnya itu seperti ini. Nah, sekarang kita masuk kalau P N-nya itu sama dengan 1, berarti 5 kombinasi 1. Oh iya, kita mulai dari 0, 5 kombinasi 0. Ini berarti terambilnya buah kelereng merah itu kosong, berarti 9 kurang 4 itu 4. Lalu 4 kurang 0. 4 kurang 0 itu 4 ya. Dibagi dengan 9 kombinasi 4. Nah, kita cari kalau 5 kombinasi 0 berarti hasilnya adalah 1 ya. Kemudian 4 kombinasi 4 hasilnya juga 1. Kemudian 9 kombinasi 4. 9 kombinasi 4 berarti 9 faktorial bagi 9 kurang 4 itu 5 faktorial. Lalu 4 faktorial dituliskan. Berarti dapat 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial bagi 5 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial 5 faktorial 4 kali 2 8. 9 bagi 3 itu 3. Berarti 3 kali 7 kali 6 itu hasilnya adalah 126. Oke, berarti di sini adalah 1/126. Sekarang kalau peluang terambilnya kelereng merah itu 1. Berarti 5 kombinasi 1 dikali dengan 4 kombinasi 4 kurang N. N-nya 1, berarti ini 3. 9 kombinasi 4. Lagi kita cari 5 kombinasi 1 itu hasilnya berapa? 5 kombinasi 1 hasilnya 4 ya. Hasilnya 5 ya. Kemudian 4 kombinasi 3 hasilnya adalah 4. Ini 126. Jadi hasilnya adalah 20/126. Peluang untuk terambilnya kelereng merah itu sebanyak 2. Berarti 5 kombinasi 2 dikali dengan 5. Ini 5. Oh, 5 lagi, sorry. 4. Ini ya, sorry. Ini berarti 5 kombinasi N dikali dengan 4 kombinasi 4 kurang N dibagi dengan 9 kombinasi 4. Ini jadi rumus umumnya ya untuk permasalahan yang ini. 5 kombinasi 2 ini jadinya 4 kombinasi 2. Ini 9 kombinasi 4. Jadi 5 kombinasi 2 itu dapat hasil berapa? 5 kombinasi 2 yang ini ya, dapat hasilnya adalah 10. 4 kombinasi 2 berarti 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 4 kurang 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini 2 faktorial. Ini 4 kurang 2 itu 2 ya, berarti 2 faktorial 2 kali 1. 2 faktorial, kemudian ini 2, berarti 6. Berarti 10 kali 6 per 210 itu sama dengan 60/210. Oke, sekarang kita lanjut ke terambilnya bola merah itu sebanyak 3. Berarti dia jadinya 5 kombinasi 3, lalu 4 yang ini. Kemudian kalau 3 bola merah berarti 1 bola putih. Begitu. Berarti 9 ini dibagi dengan 9 kombinasi 4 tetap. 5 kombinasi 3 kita cari. 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial, kemudian 3 faktorial dikali dengan 5 kurang 3 faktorial. 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Ini 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini 5 kurang 3 2, berarti 2 kali 1.
3 faktorial 2 dengan ini, berarti ini ada 10. Ini 10, kemudian ini 4 kombinasi 1 itu hasilnya 4. Ini 210. Jadi hasilnya itu adalah 40/210. Peluang untuk terambilnya bola merah itu sebanyak 4. Berarti itu sama dengan 5 kombinasi 4 dikali dengan 4 kombinasi 0. Ya, bola merahnya 4, bola putihnya berarti 0. Kemudian 9 kombinasi 4. Hasilnya 5 kombinasi 4 itu 5. 4 kombinasi 0 berarti 1. 210 berarti 210, sorry. Ibu salah tulis. Ini itu 126. Ibu terkecoh. Ini 126 ya. Kemudian ini 126. Ini juga 126. 5/126. Nah, sekarang kita buat tabel distribusinya. Tabel distribusi. Berarti ini N ya. Lalu ini N. Bisa ibu tulisnya N seperti ini, N kapital baru N kecil seperti ini. Oke, berarti lagi kita buat kotaknya ada berapa tuh? Ada pertama ada 0, 1, 2, 3, 4. Untuk 0 itu peluangnya adalah 1/126. Untuk 1 kelereng merah yang terambil peluangnya adalah 20/126. Untuk bola merah yang terambil 2 itu peluangnya adalah 60/126. Untuk bola merah yang terambil 3 itu peluangnya adalah 40/126. Untuk bola merah sebanyak 4 itu peluangnya adalah 5/126.